Baik, baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai identifikasi dan bahaya apa saja yang harus kita ketahui dan kita hindari di kitchen, saya akan menginformasikan kembali bahwa seorang chef untuk uniformnya yang harus dilengkapi atau atau yang harus digunakan adalah seperti pada gambar berikut. Berikut ada gambar contoh 3 orang chef yang berada di kitchen. Jadi hal pertama yang harus dijaga adalah bagaimana supaya kontaminasi itu tidak jatuh, eh, tidak terjadi. Bagaimana sebuah kontaminan itu tidak jatuh ke dalam makanan kita, atau bagaimana caranya supaya makanan itu tidak terjadi kontaminasi. Menutupi kepala, ya. Untuk gambar yang pertama, ada seorang perempuan, ini dia tidak mengenakan jilbab. Maka jika tidak mengenakan jilbab, itu gunakan saja penutup kepala, hairnet. Ya. Nah, untuk yang berjilbab, itu siokianya menggunakan dalaman jilbab. Untuk laki-laki, menggunakan head chef. Gitu. Kemudian tetap menggunakan necktie, ya necktie ini fungsinya juga adalah untuk menghalau keringat. Kalau nanti kita di kitchen keringetan, nah fungsi necktie ini adalah untuk menghalau keringat supaya keringat tidak jatuh ke dalam. Lain kalau di Poltekkes Palembang di dunia pendidikan itu sebagai penciri ya, penanda. Ada yang berwarna kuning, merah, putih, ada yang batik. Tapi fungsi utamanya adalah untuk menghalau keringat. Kemudian menggunakan strap jacket. Ya, strap jacket tidak terlalu longgar dan tidak juga terlalu sempit. Menggunakan pants, ya, celana, ya, tidak boleh menggunakan rok ya. Kemudian menggunakan ikat pinggang. Nah, fungsi dari ikat pinggang ini supaya baju kita mantap kita pakai. Tidak kedodoran sana sini, ya, meskipun kita menggunakannya sudah pas. Kemudian kita gunakan apron. Nah, fungsi apron di sini adalah bukan untuk mencegah supaya baju kita tidak kotor. Oke, itu juga bisa masuk ke dalam pertimbangan. Tapi fungsi dari apron itu juga adalah untuk mencegah supaya pakaian kita yang kotor tadi tidak mengontaminasi makanan yang kita buat. Kemudian gunakan safety shoes ya. Jangan menggunakan high heels atau sepatu balet ya. Fungsi dari safety shoes ini adalah untuk melindungi kaki kita supaya nanti kalau ada yang kejatuhan tidak terlalu bermasalah. Fungsi safety shoes juga tertutup ya. Nah, sebelum menggunakan safety shoes itu juga menggunakan kaos kaki, mantap ya, dan double protection. Selain uniform, orang chef ya atau mahasiswa seni kuliner harus juga melengkapi keperluan pribadi masing-masing dalam proses pembuatan makanan. Ya, yang pertama adalah notebook. Siapkan notebook ya, ukurannya kecil aja. Fungsi dari notebook ini nanti untuk mencatat resep atau mencatat hal-hal yang perlu dicatat dari catatan dari head chef-nya atau dari kaprodinya atau dari dosennya. Kemudian ballpoint, siapkan pena. Ya, seorang mahasiswa harus membawa pena. Kemana-mana harus membawa pena. Kemudian hand handkerchief, kemudian bendik, ya, bawa juga set towel, kemudian knife pocket. Nah, knife pocket ini isinya adalah nanti untuk bermacam-macam keperluan pribadi. Misalnya small knife, nanti ada turning knife, kemudian ada peeler, ada brush. Jadi nanti nggak kemana-mana barang-barangnya. Semua mengikuti personal seseorang di kitchen. Ya, bawa juga namanya small knife, turning knife, peeler, kemudian brush, rubber spatula, spoon, ya bawa sendok masing-masing. Karena nanti sebelum kita menyiapkan makanan atau menyajikan makanan ke pelanggan, kita juga diwajibkan untuk mengecek makanan kita. Kemudian fire gun dan nah inilah ya
uniform atau seragam dan kelengkapan-kelengkapan pribadi yang harus dimiliki oleh seorang chef atau mahasiswa seni kuliner. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam identification. Identification and report workplace hazard. Kita harus bisa mengidentifikasi bahaya, ya, mengidentifikasi dan melaporkan bahaya apa aja yang ada di tempat kerja kita. Setiap tempat bekerja itu memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda. Kalau dia kerjanya di store, bahayanya berbeda lagi. Bisa saja sengatan listrik, ya, dari colokan, atau juga karena bocoran AC, ya chiller karena di store itu harus dingin. Bisa saja AC-nya bocor, ada air, ya, itu bahaya juga. Kemudian bagi yang ada di hot kitchen, ya tentu ada api di sana, ada gas. Kebakaran terjadi akibat apabila api, oksigen, dan satu lagi itu eh, bahan bakar itu bertemu. Nah, kalau itu semua bertemu, maka akan terjadi kebakaran. Itu berbeda-beda. Nanti di pastry and bakery beda lagi. Ya, di sana menggunakan oven untuk memanggang roti, membuat bakery. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari bahaya. Jadi setiap tempat kerja itu memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda. Nah, apa yang harus pertama kali diinformasikan kepada seseorang yang bekerja? Atau apa yang harus diwaspadai bagi kita yang bekerja di chef? Yang pertama adalah api dan panggilan darurat lainnya, ya kebakaran. Biasanya kalau di hotel atau di kitchen restoran, itu kalau sudah ada, ya di hotel ya terutama, kalau sudah ada alarm fire, bunyi kering, 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 itu tanda menandakan kebakaran. Ya, nah tapi di kitchen karena kita sering bermain sama api, ya api itu adalah hal utama yang harus kita waspadai. Jangan sampai api ini menyambar ke tempat lain. Cukup saja di tempat stove yang kita gunakan. Kemudian yang kedua yang harus kita waspadai adalah ruangan kecil, tapi orangnya sangat banyak sekali. Ya, oh, sebuah tempat itu memiliki kapasitas. Ya, kalau ruangannya kecil, usahakan tempat juga tidak terlalu kecil. Kalau ruangan kecil, usahakan untuk jumlah dari personalnya juga tidak terlalu banyak. Jangan sampai juga ada peletakan peralatan-peralatan yang bisa menghambat dari aktivitas seseorang itu untuk melewati jalur tersebut, ya. Kemudian bom, ya, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah kalau ada pencurian, perampokan, kemudian alat yang tidak bisa dipakai, harus segera dilaporkan ke head chef-nya atau demi chef, eh, atau ke CDP atau ke Kaprodi untuk di Poltek Par Palembang. Kemudian jika ada hama, baik itu hama yang ukurannya kecil seperti semut, kucing maupun tikus, itu harus segera diwaspadai. Kalau suatu dapur sudah ada kucingnya, ya bukan berarti ada kucing di dapur itu bagus. Justru untuk kitchen itu tidak boleh ada kucing. Ya, kemudian hal-hal yang memerlukan penanganan manual itu perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tempat-tempat yang memungkinkan bisa menyebabkan resikonya tergelincir. Ya, misalnya di daerah Bacer, itu kan kita banyak menggunakan air. Tentunya di situ pasti ditemukan genangan-genangan air yang bisa menyebabkan kita terpeleset. Kemudian di tempat-tempat yang banyak menyimpan alkohol.
Kita ketahui bahwa alkohol ini sebenarnya salah satu bahan bakar yang kalau kita berikan dia api, maka api itu akan menyala, ya. Kemudian bahaya yang lainnya lagi adalah kekerasan di tempat kerja dan substansi-substansi yang berbahaya lainnya. Ini bahan-bahan kimia, ya, seperti asam sulfat, H2SO4, ataupun HCl yang sering dipakai untuk proses cleaning, ya. Biasanya senyawa kimia atau larutan kimia yang berbahaya yang sering dipakai untuk membersihkan kitchen itu adalah HCl dan natrium hidroksida. Bahaya tidak hanya datang dari kita individu, tetapi bahaya dapat datang dari berbagai macam unsur. Nah, di hadapan saudara ada beberapa bahaya ya klasifikasinya. Pertama, bahaya itu dapat datang dari lingkungan fisik, contohnya seperti bangunan. Kalau kalau di kitchen bangunan tidak kokoh atau misalnya ada penempatan peralatan yang menempel di dinding dan dinding tersebut tidak kokoh, maka itu bisa menimbulkan bahaya. Kemudian yang kedua adalah bahaya peralatan. Bahaya peralatan itu tadi, misalnya tadi oke lah peralatan nempel di dinding tapi dinding tidak kokoh. Tapi juga bisa disebabkan oleh dari bahaya peralatan itu sendiri. Misalnya kebocoran pada tabung gas, kebocoran dari pipa gas. Nah, itu merupakan bahaya yang timbul dari peralatan. Kemudian bahaya itu juga dapat timbul dari prosedur kita bekerja. Kita salah dalam menggunakan alat. Kita nggak paham bagaimana menggunakan, eh, kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat pemotong daging. Kemudian kita pakai. Kemudian kita tidak tahu SOP seperti apa. Nah, itu juga bisa membahayakan. Kemudian bahaya juga bisa timbul dari security issues, ya, dari isu-isu keamanan.